kitab yang fotokopian. Ada. Yang stabilo warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala haddatsani al-faqih bi isnadihi an Sa'id bin al-Musayyib an Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-mu'minu atahu fattanal qabri fa ajlasahu fi qabrihi wa sa'alahu wa innahu la yasma'u khifqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Baik, kita terjemahkan. Qala al-faqihu, berkata seorang ulama faqih rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ta'ala yang maha tinggi. Haddatsani, telah memberikan hadis kepadaku, al-faqih, seorang alim yang faqih, bi isnadihi, dengan sanadnya dari siapa? An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, sahabat Nabi. Beliau dapat dari mana? An Umar, dapat dari baginda Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala fatanal qabri, maka dia akan didatangi oleh tim dua penguji yang akan menanya kepada si mayit. Begitu orang yang dikubur, datang dua penguji yang akan menanyakan dia ulangan kematian. Fa'adlasahu, sebelum ditanya itu mayit yang kondisinya tidur terlentang, adlasahu, didudukin. Jadi kalau kita dikuburkan tidur gitu ya, miring kemari, pas nanti udah pulang datang malaikat dibopong tuh, tarik gini, duduk kita nyender di kuburan. Semua akan mengalami. Jadi kondisi kita ditanyanya duduk. Artinya apa? Supaya mayit ada adab sambil nanya. Ini adab nih ya, nanya pun kita harus duduk. Kalau orang lagi ditanya tidur aja, itu nggak ada adabnya orang. Mana tuh sana tuh berdebat begini nih, sana bangun di sana Pak, adab tuh ya. Jadi di kuburan pun pakai adab nih, diajarkan kita beradab oleh malaikat tadi. Makanya didudukin dulu sebelum ditanya gitu. Kemudian fi qabrihi, di kuburannya, wa sa'alahu, baru keduanya bertanya kepada si mayit. Pas ditanya wa innahu, sedangkan si mayit tadi la yasma'u, dia mendengar khifqa ni'alihim, suara sendal-sendal orang yang di atas yang nganter, idza wallaw mudbirin, ketika mereka pada pulang satu-satu, kedengeran sama mayit yang di kuburan. Ya sendirian saya, ya anu pulang, istri pulang, suami pulang, anak tercinta pulang, semua meninggalkan. Malaikat udah siap-siap nanya, kita dengar suara sendal di atas kubur meninggalkan kita. Sedih si mayit sendirian. Fayaqulani, dalam kondisi takut tadi, keduanya bertanya ke Munkar dan Nakir, lahu, kepada mayit. Apa pertanyaannya? Pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang pertama tuh. Yang kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Dan yang ketiga, wa man nabiyuka, apa dan siapa nabimu? 3. Dalam riwayat lain 5 pertanyaan, di sini 3. Fayaqulu, maka dia akan menjawab kalau dia mukmin, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku.
wal islamu dini, dan Islam itu agamaku, kata si mayit. Wa Muhammadun nabiyyi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Kalau mukmin, fayaqulani, karena udah bisa jawab soal-soal tadi, malaikat ini pun yang dua bilang begini lahu kepada mayit, yusabbitukalllahu, Allah telah membuat kekuatan untuk jejak kamu dalam menjawab. Malaikatnya tersenyum tuh, ya. Summa qarril aini, kemudian malaikat pun membacakan sesuatu yang menyejukkan matanya si mayit tadi, yang tadi ketakutan, nangis, langsung diam dia. Wahwa, karena malaikat tersebut qauluhu ta'ala, membacakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah yang menetapkan ucapan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan jawaban-jawaban yang pas benar, fil hayatid dunya, baik di alam dunia, wa fil akhirah, maupun di negeri akhirat. Itu malaikat bilang begitu tuh setelah roh tadi, mayit tadi, jasad tadi bisa menjawab. Yakni maksudnya yusabbituhumullahu ala qaulil haq, Allah akan memberikan untuk bisa menjawab, tidak tergelincir jawabannya, dengan ucapan jawaban yang benar bagi yang mukmin. Wa yudillullahu zalimina, tapi Allah akan menggelincirkan, menyesatkan, tidak betul jawabannya buat orang-orang yang zalim, yaknil kafirin, orang-orang kafir. La yuwaffiquhum lil qawlil haqqi, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk bisa menjawab jawaban yang benar. Titik, berhenti, pindah ke garis baru. Wa idza dakhala al-kafiru, dan apabila yang masuk ke liang tanah orang kafir, awil munafiqu, atau orang munafik, qabrahu, akan kekuburannya. Qala, malaikat pun nanya juga sama orang kafir, Munkar dan Nakir. Sama pertanyaannya. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, wa madinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Fayaqulu, kalau orang kafir akan menjawab, la adri, saya tidak tahu Tuhan. Fayaqulani, karena enggak tahu bilangnya, maka kedua malaikat tadi menjawab, la daraita, kamu enggak tahu. Bahasa kasarnya, lu enggak ngerti, begitu. Karena dia kesel, malaikat langsung fayadribu bibir zabatin, langsung dipukul pakai palu besar, pakai martil besar. Teriak itu mayit, jerit itu mayit. Yasma'uha, akan terdengar suara jeritan dari dalam kubur tadi, ma bainal khafiqaini, antara dua alam, yaitu langit dan bumi, sampai tembus ke atas langit teriakan mayit yang lagi dipukul tadi. Illa, kecuali yang enggak dengar cuma dua bangsa. Siapa? Al-jinnah wal insa, bangsa jin dan bangsa manusia. Binatang dengar mayit lagi diseksa, kucing dengar, ayam dengar di kuburan ada yang lagi diseksa, kambing main di kuburan, ya yang belas ini lagi teriak-teriakan, cuman dia nggak bisa ngomong aja tuh, kesian. Kucing, ya yang dulu sering gebuk saya pakai sapu, lagi diseksa tuh orang, tahu kucing tuh. Kita nggak dengar, dikasih tuli oleh Allah SWT, begitu. Warawa Abu Hazim, kemudian Abu Hazim meriwayatkan juga an Ibnu Umar
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, hadis yang kedua nih. Apa kata Rasul? Kaifa bika ya Umar, hai Umar, bagaimana menurut kamu idza ja'aka fatanal qabri munkarun wa nakirun, apabila nanti datang waktunya kamu masuk ke kuburan meninggal, kemudian datanglah dua penguji kuburan yaitu munkar nakir datang kepada kamu. Siapa itu munkar nakir? Malakani, dua orang malaikat, aswadani, badannya hitam gelap, azraqani, matanya biru, badan hitam, mata biru. Serem gak tuh? Jangankan mata biru, orang mata merah lagi emosi, kita takut gak? Takut. Ini biru matanya. Kemudian nah, coklat tapi bukan asli mata. Yanhitanil ardh bi anyabihima, dia bisa menembus tanah ke dalam lapisan bumi dengan kuku dan cakar-cakarnya. Wayatoani, dan bikin ciut keduanya tadi, fi syu'urihima, nyali-nyali orang yang dengar derak langkahnya, menakutkan di malaikat. Aswatuhuma karradil qasim, suara keduanya itu seperti petir yang menyambar, jeger, kencang. Wa absaruhuma kalbarqil khatib, matanya itu seperti kilat, cahayanya itu yang berkilauan. Faqala Umar menjawab pertanyaan Nabi tadi, kalau kamu didatengin munkar nakir, apa kata Umar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amai akli wa ana ala ma alaihil yaum, apakah akalku ada diberikan waktu itu tatkala dalam kondisi seperti itu? Artinya waktu malaikat munkar nakir datang menanyaku, aku ada akalnya enggak? Berakal enggak aku ini? Sehat enggak akalku? Begitu. Kemudian Rasul menjawab, qala, kata Rasul, na'am, iya, waktu kamu ditanya akalmu ingat dan tahu apapun yang dikatakan oleh kedua malaikat tadi. Qala, Umar menjawab, idzan, kalau begitu akfika Umar, cukup engkau penolongku, kata Umar bin Khattab. Engkaulah pasti yang akan menolongku, begitu. Biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab bersabda, inna Umar la muwaffiqun, hai sahabat, kata Rasul, Umar ini termasuk orang yang selamat karena dia udah yakin saya akan memberikan syafaat. Husnuzan Umar sama Kanjeng Rasul, berikan syafaat. Jadi Umar termasuk orang wafik, musyafa' yang akan mendapatkan syafaat. Caranya yaitu harus kita cinta Rasul. Cinta Rasul bohong kalau kita tidak cinta kepada keluarga Rasul. Siapa itu? Ahlul Bait. Siapa mereka? Kalau laki-laki panggilannya Habaib atau Habib. Kalau perempuan Syarifah. Sekarang tetap nih penceramah perempuan Syarifah Al-Idrus. Syarifah apa namanya? Syarifah apa yang penceramah? Al-Idrus marganya. Itu perempuan. Syarifah Fatimah, Halimah, Syarifah Halim Al-Idrus itu termasuk salah satu cucu daripada Rasulullah. Orang sekarang udah mulai ngotak-ngetik bahwasanya nasab Nabi nggak ada. Mereka nggak bilang begitu, melainkan karena kotornya hati mereka. Tetap ada keturunan Rasul sampai hari kiamat, dan tidak bisa dipungkiri itu mereka merupakan pakuknya dunia. Kalau habis zuriyah Rasul, kiamat akan datang dengan cepat. Hadirin sekalian, mau bilang nggak ada silahkan, tapi tetap zuriyah ada sampai hari kiamat.
Terakhir masih ada 5 menit lagi. Stabilo warna kuning, oranye. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mayyitin yamutu illa wa lahu khiwarun. Baik, kita artikan lagi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ma min mayyitin, tidaklah mayit yang meninggal, yamutu meninggal, illa kecuali walahu khiwarun, dia bisa ngomong, bisa bicara. Mayit yang baru meninggal, yasma'uhu, omongan mayit yang baru meninggal terdengar, kullu dabbatin, oleh semua binatang-binatang, indahu, di hadapannya, illal insana, kecuali manusia yang gak bisa dengar omongan mayit. Pas dicabut ruh, pindah kita ke alam barzakh. Ya, sebutannya alam barzakh, cuman di kita bilang alam kubur. Padahal jasad keluar dari roh, keluar dari jasad itu sudah alam barzakh. Biarpun belum dimasukin ke liang lahat, begitu lagi dimandiin, roh lihat tuh, ya Allah, jasadku lagi dimandiin. Ya nih, tak apa nangis nih. Ya, istri nangis, suami nangis, anak pada nangis. Udah biarkan, ini udah takdir. Kalian pun akan mengalami hal yang sama. Kita enggak dengar. Terus lagi dibungkusin, lihat itu mayat. Ya Allah, bentar lagi ketahuan anak saya masuk nih. Ngelihat itu satu-satu, anak, kemudian sanak family dilihatin satu persatu. Padahal jasadnya belum masuk ke tanah, roh melihat kondisi jasad yang sudah tidak raganya. Cakep hilang, kaya hilang, alim pintar hilang, yang ada jasad yang tak berguna lagi. Kenapa? Roh lihat sedih, yang dulu dipuja-puja sekarang tinggal masuk ke liang lahat. Begitu. Falau sami'ahu la sa'iqa, sebab kalau orang yang hidup dikasih dengar suara omongan mayit tadi, la sa'iqa, pada joprak pingsan semuanya. Untung kita nggak diperdengarkan, masih untung tuh. Faidan talaqa bihi ila qabrihi, begitu mayit mulai berangkat dari kurung batang masjid, kemana? Ke pemakaman. Di belakang sebenarnya, di bawah tuh, dari masjid sini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Fa in kana sholihan, kalau itu yang dalam kurung batang tadi orang soleh, qala, dia akan bilang begini, ajilu bi, hai kawan, buruan, cepetan bawahnya, jangan leret apa, ajilu bi, lau ta'lamuna ma amami minal khairi, kalau kalian tahu ya apa yang ada di hadapanku di alam kuburku, minal khairi, berupa pahala dan kebaikan yang akan peroleh, laqadimtumuni, kalian pasti menyegerakan bawa kerandakku biar aku cepet-cepet masuk ke tanah. Rindu sama liang lahat si mayit tadi. Kenapa? Di kuburannya terang, wangi, banyak makanan, terhampar, dia nggak kelaparan, makanya pengen buru-buru. Di dunia udah beda awalnya. Tapi wa in kana ghairu dzalika, kalau mayitnya bukan orang soleh, qala, itu mayit yang dikurung batang pas dibawa ke taman pemakaman, lihat qala ngomong begini, la tu'ajjilu bi, kawan, jangan buru-buru, ngapa bawanya, tahan-tahan, tahan-tahan. Lau ta'lamuna ma taqaddamtumuni lahu minasyarri, kalau kalian tahu apa
apa yang bakal aku hadapi berupa dosa, ganjaran dosa, perbuatan dosa, kejahatan yang telah kulakukan sudah nunggu di dalam kubur. Ular-ular lagi pada nunggu, yang belang, yang hitam, yang sangat macam-macam buaslah kuburan. Lama ajil tumuni, kalian pasti akan enggan untuk membawaku ke kuburan. Tuh kalau orang jahat kelihatan di kuburannya, udah kelihatan ular nunggu tinggal memakan jasadnya nanti. Maka dari itu kembali kita kepada taklim setiap minggu yang diadakan di Masjid Al-Mukhlisin dengan macam-macam para asatidz dengan bidangnya masing-macam untuk bekal kita menuju kepada kematian. Semua pasti ngalamin, tinggal kita termasuk orang yang pengen buru-buru nggak dimasukin ke yang lainnya. Orang pada dengar suara, nggak ada dengar, hanya bangsa binatang, bangsa hewan yang mendengar ucapan si mayit tadi. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan husnul khotimah. Amin ya robbal